Agustinus Kristina Montero, biasa yang dipanggil Bar. Nama kakak Yusuf Iwan. Dan di sini kita akan mempresentasikan mengenai cinta tanah air. Cinta tanah air itu apa sih menurut adik-adik? Jadi ada yang tahu Ada yang tahu? mengenai cinta tanah air? Cinta tanah air itu adalah perasaan kasih sayang, kebanggaan, dan loyalitas yang mendalam terhadap negara tempat kita lahir atau tinggal. Ini mencakup rasa cinta terhadap tanah, budaya, tradisi, serta semangat untuk berkontribusi dan melindungi negara tersebut. Kita mulai dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Pada kerajaan kuno, yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, adalah dua kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara atau itu Indonesia itu sendiri. Sriwijaya sendiri dikenal sebagai pusat perdagangan dan agama Buddha, sementara Majapahit itu sendiri dikenal dengan kekuatan militernya dan penyebaran agama Hindu. Masuk ke penjajahan, Indonesia sendiri mengalami penjajahan kurang lebih selama 3 abad oleh Belanda dan kemudian dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Masa penjajahan ini memicu semangat nasionalisme dan perjuangan untuk kemerdekaan. Masuk ke kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menandai berdirinya Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Pancasila. Tepatnya pada 1 Juni tahun 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPPKI. Kemudian Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan akhirnya menjadi ideologi negara kita. Mengenal keanekaragaman budaya Indonesia. Apa aja sih keragaman di Indonesia itu? Gitu kan. Itu suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia itu banyak. Salah satunya ialah suku dari Jawa, dari Sumatera, terus dari banyak lah, mungkin adik-adik di sini pun pasti beda sukunya gitu. Ada yang dari Kalimantan, entah dari Papua, entah dari Jawa, entah dari Sunda. Itulah suku di Indonesia, banyaknya gitu suku di Indonesia. Terus bahasa, begitupun bahasa, banyak, ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang itulah hebatnya Indonesia gitu. Saking hebatnya Indonesia itu beragam-ragam suku di Indonesia tuh banyak gitu. Dan begitu pun bahasa, yaitu tadi ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, dan bahasa yang lainnya lah. Dan ada adat istiadat, seperti adat di Jawa pun ada, di Bali adat seperti ini ya, di Bali. Iya, itu adat istiadatnya lah. Dan seni dan kesenian, seni ada beberapa, banyak justru di Indonesia itu yang dari Pulau Jawa, dari luar Jawa ataupun dari dalam Jawa itu banyak. Pakaian adat istiadat itu banyak, seperti batik di Jawa, kebaya, terus apa namanya, yang dari Kalimantan itu, ya seperti itu. Dan makanan tradisional itu seperti rendang, terus ya itu pada tahu kan, itulah ya soto Betawi banyak banget, dan alat-alat musik tradisional itu lebih banyak lagi yang ya, kalau misalnya sampaikan satu-satu banyak gitu. Itu keanekaragaman Indonesia salah satunya, dan kekayaan sumber. Di sini ada juga kekayaan sumber dalam Indonesia. Yang pertama itu hutan, yang dimana di Indonesia sendiri tuh banyak pepohonan
dan hutan-hutan, tapi ya karena sekarang sudah di Kelapa sawit betul perhutan. ya, tapi karena sekarang sudah banyak dipergunakan seperti yang kemarin di mana tuh? Papua ya? Ya, yang mau digunakan untuk IKN. Padahal di dalam situ sendiri itu menyimpan banyak kebudayaan, tapi karena egoisan pemerintah itu sendiri, jadi kemarin itu jadi sempat berkonflik dengan orang-orang sekitar situ. Dan yang kedua itu lautan, dan Indonesia sendiri pun dikenal dengan negara maritim yang dikatakan lautan yang luas. Dan kemudian yang ketiga itu ada minyak bumi dan gas alam, kemudian ada batu bara, ada sumber daya air, kemudian pertanian dan perkebunan yang masih banyak dimanfaatkan untuk membuat beras, untuk membuat makan, kalau makan gitu kan masih. Dan yang terakhir pariwisata, yang dimana banyak untuk orang berkunjung, misal ke Bali atau ke Jakarta gitu kan. Nah, itulah 7 poin dari kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Kesimpulannya, presentasi ini mengajak untuk memahami dan mencintai tanah air Indonesia dengan menghargai sejarah, nilai, budaya, keanekaragaman, dan kekayaan alamnya. Kami mengidentifikasi tentang tantangan yang dihadapi dan mendorong setiap individu untuk bertindak dalam menjaga kebersamaan, membangun masa depan yang lebih baik untuk bangsa ini. Kurang lebih seperti itu yang kami sampaikan. Kita buka sesi untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Kak, saya mau nanya Kak. Oke, silakan. Kan kakak anak mahasiswa nih kan Kak ya? Iya, betul. Kakak setuju nggak sih perkembangan yang ada di negara kita ini sendiri di Indonesia, ya kan? Terutama di bidang bahan mentah kita, ya kan? Istilahnya gini aja Kak, bahan mentah kita tuh banyak Kak, ya kan? Bahan kita mentah dari nikel, dari emas, timah, semuanya. Saya mau tanya Kak, kita mau Kak dijajah terus Kak dengan bahan mentah yang kita punya? Kita mau nanti ujung-ujungnya kita mencintai produk orang lain, tapi kita nggak mencintai produk kita sendiri Kak. Itu gimana menurut Kak, pendapat Kak? Kalau seperti itu sih sebenarnya harus dari apa ya? Satu dari lingkungan, apalagi untuk anak-anak yang masih muda ya contohnya. Nah, itu harus diajarkan. Dan balik lagi karena tema kita kan mencintai tanah air, seperti nggak cuma dari yang tadi disebutkan, jadi untuk barang juga bisa kan, produk-produk gitu. Karena ya satu, kita harus apa ya, mendidik anak-anak kita lah istilahnya nanti, atau untuk anak-anak yang masih umurnya masih SD atau segala macam itu emang harus dididik, karena kita sendiri juga kaya akan budaya, alam juga segala macam tuh. Indonesia kaya sebenarnya, cuman karena emang masih banyak barang yang datang dari luar tuh, jadi sekarang kita agak tidak terjadi juga istilahnya. Kurang lebih seperti itu. Terutama kita kan kayak sekarang nih Kak, terbelum agak ini. Karena kan anak-anak zaman sekarang nih, kita yang kuliah aja S1 Kak. Aku mau nanya nih soalnya, itu pun juga ada di batas usia Kak. Di batas usia Kak. Coba di luar negeri gitu, dan mereka di Jepang gitu, usia-usia tua sampai usia umur 40, 45, 50, 60 gitu masih kerja mereka. Tapi kenapa di negara kita sendiri, kita dijajah sendiri dengan usia minimal generasi Z itu yang sekarang, zaman sekarang tuh generasi Z itu padahal orang-orang pintar-pintar semua, kayak apa ya istilahnya, diremehkan gitu. Padahal kita anak teknologi loh. Itu kenapa kita bangsa kita sendiri tuh kayak ngejajah anak muda zaman sekarang loh gitu loh. Itu kenapa gitu? Makanya gue itu sebagai kepribadian mendingan gue kerja di luar negeri daripada di Indonesia. Bener gak sih? Gue sebagai anak muda loh, gue anak S1 sarjana, gue ngerasa kayak ngapain gue di sini di Indonesia masih dibatasi umur. Gitu loh, aku mau nanya gitu loh. Kita sebagai anak muda ya kan, kita istilahnya anak muda pun juga kita pas kemerdekaan aja kita yang maksa. Benar kata kamu? Ya nggak sih? Berikan saya 10 muda, saya hancurkan dunia.
itu buat anak-anak muda zaman sekarang. Bisa gimana bisa? Udah susah-susah gimana? Kayak itu lah susah. Istilahnya ya pemerintahnya harus mendukung lah anak-anak muda zaman sekarang, maksudnya Kayaknya udah susah dididik. Maka dari itu berarti kan istilahnya itu kita harus ngebangun bersama, ya kan? Dimulai dari diri kita, karena kalau nggak dimulai dari diri kita itu ya siapa lagi, gitu. Kita seenggaknya berguna itu sebelum untuk orang lain kan untuk diri kita sendiri. Dan kalau misalnya kita sudah mampu untuk diri kita sendiri, berarti untuk lingkungan lah gitu, dan untuk orang lain. Sebenarnya untuk membangun Indonesia itu bukan hal mudah, karena keseluruhan itu butuh dibentuk lah. Jadi yang intinya itu dimulai dari diri kita dan lingkungan. Tuh. Jadi ngebangun itu dari diri kita. Nah iya, kalau misalnya kita udah lumayan sukses gimana, kita bisa untuk, karena kan istilahnya buat lamaran kerja sama total orang yang melamar kan lebih banyak orang yang melamar, jadi mungkin masih banyak yang nganggur sampai sekarang. Jadi mungkin karena seperti yang saya bilang, kalau misalnya kita udah bisa mengembangkan diri kita sendiri, terus kita udah menjadi orang yang berguna untuk sukses, nah di situ kita bisa menemukan lapangan kerja yang banyak untuk orang yang nganggur. Karena sekarang kan banyak orang yang nganggur karena yang melamar lebih banyak ketimbang melamar lowongan yang ada. Terima kasih Kak. Ini「忘れ